Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatu iman jamaah Majlis Ilmi rahimakumullah. Alhamdulillah dengan rahmat, inayah, hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali bermuajahah setelah sekian lama, hampir 3 bulan ya. Menjelang Ramadan kita terakhir, Ramadannya diliburkan, Syawalnya juga, kemudian baru kita menginjak di bulan Zulhijjah sekarang. Bahkan mau Lebaran lagi atau mau Idul Adha, yang insya Allah tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan nanti hari Jumat. Baiklah, kita mulai dengan pembahasan kitab Bulughul Maram dengan memakai syarah, diantaranya saya menggunakan syarah Ibanatul Ahkam. Hadis nomor ke-52 saya akan bacakan dulu. An Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddo'a fayusbiqul wudu'a summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa putihat lahu abwabul jannati samaniyati yadhulu min ayyiha sya'a. Akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi wa zada Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Saya akan artikan secara keseluruhan. Dari Umar radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja di antara kalian yang berwudu dan menyempurnakan wudunya lalu membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8 yang akan ia masuki sekehendak ia mau. Dikeluarkan hadis ini oleh Imam Muslim dan Tirmidzi serta ada tambahan doanya, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku dari orang-orang yang senantiasa bertaubat dan jadikanlah aku dari orang-orang senantiasa bersuci
Sebelum saya menjelaskan makna atau matan dari hadis ini, kita akan berbicara masalah rawi dalam hadis ini adalah Umar. Tentu yang dimaksud adalah Umar bin Khattab, yang nama lengkapnya adalah Umar ibnul Khattab bin Nufel al-Alwi, dan beliau mendapat kunyah sebutan Abu Hafsin, bapaknya Hafsah. Beliau adalah khalifah yang kedua dari Khulafaur Rasyidin, dan di antara satu orang di antara 10 orang itu yang diberi kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah. Dan beliau pula yang memberikan istilah bagi pemerintahan Islam dengan menggunakan Amirul Mukminin, yang sebelumnya pada masa Abu Bakar orang menyebutnya Khalifah, tapi pada masa Umar bin Khattab diganti menjadi Amirul Mukminin. Jadi ketika menyebut ya Amirul Mukminin gitu ya, itu di zaman Umar. Ada terobosan-terobosan di antaranya pada masa Umar itu beberapa yang dianggap oleh sebagian para sahabat yang merupakan sesuatu yang aneh. Di antaranya adalah orang yang mengatakan atau suami yang mengatakan talak 3 itu dia hukum 3 dan tidak bisa kembali lagi. Jadi kalau ada kepada istri itu, saya talak kamu 3. Masa Umar berlaku. Pertimbangannya karena khawatir akan dipermainkan talak itu. Sedikit-sedikit talak 3 gitu ya. Oleh Umar jadi talak 3 dan tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa rujuk kalau sudah ditalak 3 kan begitu. Kecuali kalau sudah ia menikah dengan pria lain. Itu pun bukan karena adanya konspirasi, ada sesuatu. Kamu nikahin dulu, jangan diapa-apain, tapi nanti siang talak lagi. Itu tidak boleh. Itu diantaranya. Dan pada masa Umar, tentara itu digaji, diberi sesuatu karena dikhususkan tentara, diberi intensif untuk keluarganya. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi itu kurang lebih 539 hadis. Kalau dulu saya pernah menerangkan Abu Hurairah itu 5.000 lebih, 5.738 kalau tidak salah. Ini Umar bin Khattab 539, sedikit. Beliau mati syahid pada tahun ke-23 Hijrah. Mati syahidnya ketika sholat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu'. Makanya di kalangan Syiah Abu Lu'lu' itu dianggap sebagai pahlawan karena dia bisa membunuh musuh utama. Menurut mereka dalam musuh utama itu Abu Bakar, Umar, Utsman. Makanya ketika Umar terbunuh itu sampai sekarang diperingati sebagai hari pahlawannya orang yang membunuh sambil mendendangkan atau menyanjung Lu'lu'.
luah gitu. Coba nanti kalau ada di YouTube ada peristiwa-peristiwa seperti itu, dicek, ditikam pakai ya semacam belati, kemudian pakai semacam racun, tidak langsung meninggal, beberapa hari meninggal. Beliau berumur sama dengan Rasulullah 63 tahun. Berarti Umar dengan Rasulullah itu tuaan siapa? Rasulullah meninggal umur 63 tahun. Umar meninggal umur 63 tahun. Tuaan siapa? Tuaan Rasul. Rasulullah itu lebih dulu meninggal tapi umurnya 63. Umar belakangan umurnya juga 63. Jadi tuaan Rasul. Begitu juga dengan Abu Bakar. Tapi bayangan kita kan lain ya. Ketika mendengar Abu Bakar seolah-olah tua ya. Ketika Umar juga agak lumayan tua itu. Padahal dibandingkan dengan Rasulullah, tuaan Rasul. Dan dua-duanya Abu Bakar dan Umar itu mertuanya Rasul. Abu Bakar mertua Rasul, Umar mertuanya Rasul. Kan Hafsah itu dinikahi oleh Rasulullah. Hafsah itu putri Umar bin Khattab. Tapi tidak diceritakan mentang-mentang mertua umpamanya kepada Rasulullah, wahai Rasul di belakang, bahkan mertua di depan. Tapi justru Abu Bakar dan Umar itu, bahkan Abu Bakar itu tidak pantas bagi Abu Bakar untuk di depan sementara di belakang ada Rasulullah yang mundur itu. Yang kedua adalah masalah riwayat dulu. Riwayat di bawahnya sebelum isinya. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Wat-Tirmidzi wa zada. Hadis yang di atas itu sepenuhnya riwayat Muslim dan Tirmidzi, tapi dalam Tirmidzi ada tambahan, maksudnya begitu. Jadi bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat Tirmidzi itu zada, ada tambahannya. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, tambahan itu dalam riwayat Tirmidzi, bukan dalam riwayat Muslim. Hanya saja menurut Tirmidzi sendiri, kan ada Sunan Tirmidzi kitabnya, bahkan ada sarahnya ya, Tuhfatul Ahwadhi, sarah Sunan Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi bahwa apa yang ditambahkannya itu menurutnya adalah mudharib. Mudharib itu goncang, hadis goncang. Jadi dari mana ini tambahannya kok ada? Padahal sampai abduhu wa rasuluh itu menurut Tirmidzi. Hadis itu. Tambahan Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Maka Tirmidzi menyebut hadis mudharib, hadis yang goncang. Baik, kita bahas mengenai makna hadis di ini ya, hadis nomor 53. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mengenai siapa saja yang berwudu. Berwudu kan merupakan toharoh, makanya kitabnya kitab toharoh.
Sebagian dari toharoh itu adalah berwudu. Karena ada lagi toharoh yang lain seperti mandi, itu juga toharoh. Atau tayamum itu juga disebut toharoh. Tapi yang dimaksud di sini toharoh ini adalah wudu. Siapa saja di antara kalian, salah seorang di antara kalian yang berwudu, bahwa toharoh di sini karena menggunakan air berarti itu masalah badani, membersihkan masalah badan, anggota badan lah. Sebagian anggota badan dalam wudu itu kan dibersihkan, itu disebut toharoh. Payus bigol wudu, lalu menyempurnakan wudu tersebut, tidak terlewat seperti hadis yang beberapa waktu lalu. Bahkan wailul lil aqab minan nar, celaka bagi yang tidak kena air wudu. Ini Pak Yusbik. Yusbik itu sempurna lah, katakanlah. Tidak ada yang kelewat. Summa yaqulu, lalu ia membaca setelah wudu. Nah, sekalipun ada keterangan, tapi la aslalah, tidak ada asal menurut Imam An-Nawawi, yang menerangkan bahwa ketika kita membasuh muka, ketika kita membasuh tangan, ketika kita membasuh wajah, ada doa-doa khusus ketika mau melaksanakan. Jadi ketika mau membasuh tangan, doa dulu. Ketika mau membasuh wajah, doa dulu. Nah, kata Imam Nawawi, kalau ada keterangan seperti itu, la aslalah, tidak ada asal, tidak ada awalnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ulama-ulama mutaqaddimin, kata beliau, tidak menyebutnya tentang hal itu. Jadi tidak ada yang menyebut doa-doa khusus ketika berkumur-kumur, ketika mau membasuh wajah. Yang ada itu adalah setelah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Dan yang kemarin ya, sebelumnya membaca bismillah. Itu kata Imam An-Nawawi. Jadi tidak ada pembicaraan, kata Imam Nawawi, yang dulu-dulu mengenai masalah bacaan-bacaan khusus ketika kita membasuh anggota-anggota dalam wudu. Apalagi umpamanya ketika mau membasuh tangan, bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau membasuh muka, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada. Lalu membaca asyhadu alla ilaha illallah. Nah, doa ini, kalau tadi kan membersihkan badan, wudu itu. Nah, sementara doa adalah membersihkan hati, atau ucapan itu membersihkan hati. Apalagi ini dengan dua kalimat syahadah, membersihkan berbagai penyakit hati dengan kesaksian kita kepada Allah dan kesaksian kita kepada abduhu Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka itu membersihkan kepada hati. Badan dan hati dibersihkan, maka pantaslah jika di akhir hadis itu Rasulullah mengatakan illa putihat lahu abwabul jannati samaniyah, kecuali dibukakan baginya pintu-pintu surga
yang 8. Kapan dibukanya? Nanti yaumul kiamah. Bagi orang yang senantiasa wudu lalu diakhiri dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, akan dibukakan 8 pintu surga nanti. Apa nama pintu-pintu surga itu? Bukan nama surga ya, pintu. Nah, dalam riwayat lain ada isyarat bahwa tiap-tiap pintu itu nanti di surga ada namanya. Yuqalu lahu, kalau dalam bab siam, bab puasa itu yuqalu lahu ar-riyyan. Kalau dalam riwayat Bukhari diterangkan, barang siapa yang ahli sedekah, dia akan dipanggil babus sedekah. Barang siapa yang ahlul jihad, ahlus sholah, dia akan dipanggil dari ahlus sholah. Jihad, ahlul jihad. Babu jihad maksudnya. Nah, di antaranya ada babul iman, pintu iman. Ada babus sholah, nama pintu. Seperti halnya di Mekah, kan nama-nama pintu masjid itu dikasih nama ya. Babus siam, ada pintu siam. Kalau dalam hadis yang lain babur royan namanya. Babus sedekah, ada pintu sedekah. Kemudian babul kadiminal ghaid, orang yang senantiasa, kalau artinya orang senantiasa menahan amarah. Itu ada khusus pintu penahan amarah. Wa babur radin, ada bab ridho atau pintu ridho. Wa babul jihad, ada pintu jihad. Wa babut taubah, dan ada pintu taubah. Sehingga ketika Rasulullah menerangkan hal itu, salah seorang sahabat yang bernama Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari tiap-tiap pintu?" Jadi pintu jihad manggil, pintu taubah manggil, pintu kadiminal ghaid manggil, pintu radin, pintu ridho juga, pintu sedekah manggil semua. Ada enggak orang yang dipanggil tiap-tiap pintu surga? Kata Rasulullah, ada, dan mudah-mudahan engkau Abu Bakar yang akan dipanggil itu salah satunya. Jangankan 8 pintu yang memanggil, 1 pintu saja sudah memanggil, itu tanda keselamatan. Makanya kita harus punya nilai plus dalam ibadah, atau khusus ibadah apa sih yang bisa kita laksanakan secara kontinu. Mungkin kalau sedekah bisa juga, karena sedekah nilainya itu tidak bukan masalah jumlahnya, tapi istimroriyahnya, terus-terusannya. Tapi paling tidak ada babus sholat, ada pintu sholat, bukan yang wajib sebetulnya. Kalau yang wajib kan itu semua bisa, semua memang dituntut. Tapi ada kehususan yang kita laksanakan tidak pernah ditinggalkan. Padahal itu hanya anjuran atau sunnah. Makanya seorang sahabat yang bernama Bilal bisa terdengar terumpahnya di surga. Ternyata ada keistimewaan khusus yang tidak pernah beliau tinggalkan, yakni syukrul wudu.
selesai berwudu tidak pernah Bilal itu meninggalkan 2 rakaat. Pokoknya setiap selesai bersuci beliau senantiasa sholat 2 rakaat. Disebut juga dengan sholat toharoh. Kita menyebutnya syukrul wudu. Ada keistimewaan. Sehingga wajar Rasulullah mengatakan terompah Bilal itu sudah terdengar di surga. Ternyata keistimewaannya punya nilai khusus. Padahal cuma 2 rakaat sholat sunat. Jadi kalau yang biasa sholat sunat jangan ditanya sholat wajib. Tapi kalau ada yang tidak sering meninggalkan sholat wajib, jangan ditanya dawam enggak sholat sunatnya. Enggak. Tapi kalau mendawamkan sholat sunat, insya Allah yang wajib pasti dijalankan. Tapi ada juga ingin mendawamkan sholat idain, sholat subuh ditinggalkan kan? Ada. Karena sholatnya sholat tahunan itu. Apalagi nanti umumnya takbiran ya, semalam suntuk. Jangan tidur, pokoknya jangan terputus takbir kita. Pakai pengeras suara, nggak masalah, nggak terputus, silakan di jadwal umumnya kalau itu. Cuma jangan mengganggu yang lain, jangan terputus. Pas pagi harinya, ya kondisi badan kan tidak selamanya. Pas paginya ngantuk, pas mau subuh nanti banguninnya jam 7. Saya mau sholat id, kan mau subuh, ya saya sudah ngantuk. Akhirnya subuh kelewat, atau sengaja dilewat. Nanti idnya ikut. Jangan sampai seperti itu. Itu sholat tahunan. Jadi kita harus punya sesuatu yang khusus. Kalau sedekah tiap hari sedekah. Cuma tentu ya nilainya kan, kalau nilai ibadah itu benar, terutama ikhlasnya. Hanya kalau sedekah jangan diingat-ingat deh. Kalau memberi sesuatu jangan diingat-ingat terus. Anggaplah seperti kita buang air, nggak pernah diingat-ingat. Padahal dibuang, seperti buang itu. Tapi kalau kejelekan atau kesalahan kita harus senantiasa diingat. Supaya kita kalau kepada yang orang lain kita minta maaf, kalau kepada Allah kita taubat, istighfar. Tapi kalau kebaikan anggaplah nanti di akhirat ketahuan gitu. Karena kalau terus diingat-ingat kebaikan, suatu saat akan timbul rasa ria. Timbul rasa kalau saya tidak memberikan itu tiap hari, dari mana aku makan? Timbul seperti itu. Jadi ada nilai-nilai khusus bagi kita, ibadah-ibadah khusus. Kita kan bisa maunya sholat, paling tidak kita jangan tinggalkan maunya sholat sunat ratibah yang mengiringi sholat wajib, terutama qobliyah. Kita itu umat Islam qobliyah subuh itu kalau melihat hadis itu paling kaya ya kita itu. Sekalipun ada tinjauan hadis tersebut bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Berarti kaya. Jauh tuh yang terkaya di Indonesia. 10 terkaya di Indonesia jauh. Hanya dengan 2 rakaat. Makanya Rasulullah sekalipun bepergian safar tidak pernah meninggalkan 2 sholat, yakni sholat malam dan sholat qobliyah subuh.
Kalau yang lainnya Rasulullah karena menjamak mengkosor maka qobliyah dan ba'diyahnya tidak. Ya, yang 4 saja 2 jadi 2. Atau umpamanya bab yang lainnya. Babul qadimin al-ghaid, menahan amarah. Atau babut taubah dan yang lainnya. Itu merupakan abwabul jannah, di antara pintu-pintu surga. Kalau nama-nama surga kan ada dalam Al-Qur'an. Surga Naim, surga Firdaus gitu ya. Darussalam gitu. Itu nama-nama surga. Sama nama neraka juga. Ada neraka Jahim, neraka Jahanam, nama-nama itu. Nah, kalau kita senantiasa membaca selesai wudu 2 kalimat syahadat, maka insya Allah pintu-pintu surga yang 8 akan dibukakan. Kita akan masuk. Berarti hanya dengan mengucapkan itu seluruh pintu surga akan terbuka. Kan kelihatan enteng kalau umpamanya melihat itunya ya. Babut taubah harus taubat. Babul jihad harus jihad. Babul kadiminal ghaid harus menahan amarah khusus. Tapi dengan 2 kalimat syahadat ternyata pintu-pintu demikian itu akan terbuka dan kita akan disuruh masuk, memilih. Tuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di situ. Makanya tadi disebutkan bahwa ketika kita wudu itulah toharoh badani atau toharoh dohir yang nampak luar, kasat. Sementara mengucapkan 2 kalimat syahadat itulah yang disebut dengan toharoh batini, membersihkan batin yang ada di hati ya. Makanya secara bersamaan dalam wudu itu ketika kita mengucapkan di akhir itu 2 kalimat syahadat, maka secara bersamaan kita membersihkan secara dohir badan kita dan batin kita dengan ucapan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Padahal gampang ya bacaannya. Kita saja di sholat sering gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dari hadis ini bisa diambil beberapa pemahaman. Pertama, bahwa Rasulullah menerangkan lafaz-lafaz maksur atau doa yang dikhususkan untuk selesai bersuci, berwudu. Kedua, menerangkan juga bahwa surga itu ada 8 pintu. Kemudian yang ketiga, menerangkan bahwa dalam hadis itu mengumpulkan al-jam'u ma bainal wudu, antara wudu yang disebut dengan thaharatud dhahir, membersihkan luar, wa baina hadzal du'a, dan menerangkan tentang doa yang mengandung arti dengan
Taharatul batin, membersihkan batin kita, hati kita. Itu diantara hadis yang terakhir dalam bab wudu. Satu lagi ya, satu bab lagi atau satu hadis lagi ya. Baru 20 menit lah, 20 menit lebih 10. Babul mashi alal hufain, bab masaha, masih itu mengusap, alal hufain, atas dua huf. Huf itu mungkin sepatu ya, yang menutup ka'bain, mata kaki. Atau naklun, ya, sendal yang menutup mata kaki, ya di kita jadi sepatu lah gitu. Di sini dijelaskan bahwa hufain itu naklun min jildah, min jildi. Jadi sendal dari kulit yang menutup dua mata kaki. Sebetulnya kalau dilihat dalam babul masih alal hufain, pengarang kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al Asqalani, di situ sudah tersirat bahwa pemahaman beliau itu, sekalipun nanti akan ada hadisnya yang ada semacam perbedaan, bahwa menurut beliau, kalau lihat di bab atau nama babnya itu, kita bisa memahami bahwa beliau memahami tentang hal ini, bab ini adalah masalah atasnya. Kalau ala kan atas, kalau ila sampai. Makanya kalau dalam wudu sampai ke tengkuknya berarti dari depan, bukan dari belakang ke sini. Begitu juga ilal mirfaqi, sampai sikut, berarti dari sini sampai. Kalau dari sini bukan sampai ke sini. Berarti kalau sampai itu mula-mula dari sini ke sini. Kalau mencuci tangan kan ada yang bertanya, dari sikut dulu atau dari sini dulu? Kalau sampai itu berarti dari sini dulu ke sini baru sampai. Sama saja ketika kita mau ke Bandung, baru nyampe mana? Baru nyampe umpamanya Purwakarta, berarti dari Jakarta. Ini Jakarta, mau ke, berarti baru di sini. Bukan kalau dari sini berarti dari Bandung ke Jakarta. Tapi kalau dari sini, dari Jakarta ke Bandung. Itu ila, sampai. Atau ila aina, mau kemana, berarti dia ada di sini bersama kita, mau ke sana. Ilal mirfaqi, kan begitu. Ilal ka'bain, sampai dua mata kaki, berarti ininya dulu. Nah ini alal hufain, atas hufain, dua hufnya. Nah, jadi kalau memahami suatu tentang bab itu dari ulama pengarang kitab, biasanya bisa ditunjukkan dalam, pertama, dalam judulnya. Ada orang yang menganalisa ketika kita membaca sebuah buku, dibaca judulnya. Kalau judulnya masih remeng-remeng, maka subjudulnya. Maka dari subjudul itu pun kita bisa memahami, menerangkan tentang apa bab itu atau subjudul itu. Makanya kalau dalam buku seperti itu kan ada daftar isi. Nah itu jangan dilewat sebetulnya. Dari situlah kita akan memahami seluruh isi buku. Kita kadang-kadang mencarinya yang ramainya gitu, isinya.
Oh, ini menerangkan ini. Paling tidak kita sudah memahami seluruh isi pokok-pokok buku itu, pikiran. Nah, begitu juga dalam kitab, termasuk Bulughul Maram. Hadis pertama, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fatawaddo'a fa ahwaitu li anza'a huffaihi faqala da'uma fa inni adkhaltuhuma dhahirataini famasaha alaihi wali arba'ati illa nasa'i anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha a'la huffi wa asfalahu wa fi isnadihi dha'fun. Dari Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah itu nama sahabat laki-laki ya, bukan perempuan. Makanya dibacanya Anil Mughirah bin Syu'bah. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaanku pernah bersama Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddo'a, beliau berwudu. Fa ahwaitu li anja'a huffaihi, maka aku menunduk untuk melepaskan kedua hufnya. Jadi sahabat Mughirah itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau berwudu, karena terlihat Rasulullah pakai sepatu lah katakanlah supaya bisa dimengerti, dua sepatunya, Mughirah nunduk mau mencopotin sepatu Rasulullah. Tuh, para sahabat itu berlomba-lomba sampai mau membuka sepatu Rasulullah saja. Rasulullah mau membuka sepatu, berlomba-lomba untuk membukanya. Padahal Rasulullah bisa sendiri kan? Saking cintanya kepada Rasulullah sampai masalah sepatu saja ingin sahabat yang membukanya. Apalagi kalau tempat wudu ember. Itu yang sering itu ya Anas bin Malik. Karena diserahkan oleh Ummu Sulaim untuk sebagai khadim, pelayan Rasulullah. Melayani Rasulullah. Mau wudu sudah tersedia airnya. Makanya Anas pernah didoain oleh Rasulullah dengan doa yang lain daripada yang lain. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahuma. Ya Allah, mudah-mudahan anak ini nih, yaitu Anas, diberi umur panjang dan diberi rezeki yang banyak. Wa barik lahuma, dan mudah-mudahan keduanya yakni keturunan dan hartanya membawa berkah. Dan ternyata Anas bin Malik itu mempunyai keturunan berapa, Bu? Saya pernah menjelaskan 99. Karena umurnya panjang, sementara istrinya umurnya pendek. Jadi ketika istri yang ini meninggal, nikah lagi, punya anak lagi. Nah, Mughirah bin Syu'bah ingin membantu melepas sepatunya. Faqala, Rasulullah mengatakan, dahuma, biarkan. Nggak usah dibuka, nggak usah. Biarkan saja. Jangan kau buka, biarkan. Fa inni adkhaltu huma, karena aku ketika memasukkan kaki tahirataini dalam keadaan bersih. Famasaha alaihi, lalu Rasulullah
mengusap atas sepatunya. Wali arba'ati, dan bagi imam yang 4, illan Nasa'i, bukan imam yang wali arba'ati, dan bagi yang 4, maksudnya Nasa'i, Tirmidzi, kecuali Nasa'i ya, Tirmidzi, Abi Dawud, illan Nasa'i, kecuali Imam An-Nasa'i, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal huffi wa asfalahu. Rasulullah mengusap atas sepatunya dan bawahnya. Nah, atasnya diusap, begitu juga bawahnya diusap. Wafi isnaduhu pun, tapi sanadnya hadis ini lemah, karena nanti ada yang lebih sahih. Pada awalnya memang ini terjadi asbabul wududnya ya, sedikit. Asbabul wududnya itu terjadi pada masa perang Tabuk. Jadi mau perang pakai sepatu. Pas mau wudhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau dibukakan sepatunya, kata Rasulullah jangan, dalam hadis yang lainnya. Lalu Rasulullah kelihatan mengusap atas sepatunya. Itu pada awalnya adalah ketika safar beliau itu. Dan memang pada masa itu, di awal-awal Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dan para sahabat jarang membuka alas kaki ketika ke masjid. Bahkan itu menjadi pembeda awalnya ya. Awalnya itu menjadi pembeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kan begini kata para sahabat, ya Rasulullah, orang-orang Nasrani ketika beribadah di, kalau sekarang umpamanya di gereja, di tempat ibadah mereka, mereka membuka alas kaki mereka, sepatu mereka. Kata Rasulullah, kalian harus berbeda dengan mereka, pakai sepatu kamu. Asalnya menjadi pembeda. Jadi ke masjid itu dulu pakai sepatu, maksudnya bukan di luar masjid, ke masjidnya sholatnya. Karena dulu orang Nasrani biasanya membuka ketika masuk ke gereja. Awalnya begitu. Makanya wajar apabila dalam hadisnya satu hari, nanti ada hadisnya Rasulullah hanya mengusap atas sepatunya lalu memakainya. Di mukim ya, bukan di, kalau ini kan di safar ya, di mukim. Lalu masuk. Tapi ada juga selanjutnya sahabat yang menenteng na'laihi, sandalnya ketika masuk masjid. Nah itu menjadi ada perubahan. Kenapa? Kalau di awal Rasulullah pakai sepatu kamu, berarti ada perbedaan, pergantian perbedaan. Ternyata di kemudian hari orang Nasrani memakai sepatu ke masjidnya, ke tempat ibadahnya. Coba nanti kalau lihat orang-orang yang mau misa atau mau apa, mereka pakai sepatu, maka mungkin bagi kita disuruh untuk membuka awalnya ya. Jadi berarti itu perbedaannya, bukan masalah buka atau pakainya, harus berbeda dengan mereka. Coba kalau diterapkan, orang Yahudi dulu itu memelihara kumis dan mencukur jenggot. Kata Rasulullah, kalian harus berbeda dengan mereka. Cukur kumis kalian, biarkan jenggot. Apanya? Coba kalau dilihat, kalau yang tadi itu dengan masuk masjid atau masuk gereja, berarti bedanya yang terpenting itu. Penampilan itu harus berbeda dengan mereka. Sampai mau ibadah saja harus berbeda dengan mereka. Nah kembali kepada hub tadi. Nah awalnya memang di Tabuk, sehingga Rasulullah biarkan. Lalu Rasulullah mengusap.
atas sepatunya dan Rasulullah sholat. Karena kata Rasulullah, ketika aku memasukkan kakiku ke ke sepatu itu dalam kondisi bersih, tidak ada najis, cukup atasnya. Nanti ada ucapan Ali secara khusus, kalau agama itu harus dengan akal, maka yang masuk akal itu harus membersihkan bawahnya dibandingkan dengan atasnya. Ikhwatu iman rahimakumullah, karena waktu nanti dilanjutkan lagi ya. Masih bab Mashu alal Hufain. Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan sebagai perdana di bulan Dzulhijjah sekarang menjadi wasilah kita tetap mencintai ilmu, kajian ilmu, khususnya untuk menambah wawasan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.